Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Cadiz versus Real Madrid. Real Madrid menggilas Cadiz dengan skor telak 3-0 dalam duel pekan ke-31 La Liga Spanyol. Pertandingan dimulai dengan dominasi Madrid. 10 menit pertama, Madrid terus menggempur dan mengurung Cadiz. Meski terkurung, Cadiz terbukti bisa bertahan dengan cukup baik. Hingga menit ke-20, pertahanan Cadiz tampak berani dalam duel-duel melawan serangan Madrid. Menit ke-27, Vinicius dijatuhkan Iza di kotak penalti. VAR mengintervensi, penalti untuk Real Madrid. Benzema melaju sebagai Algojo dan menuntaskannya dengan sempurna. Cadiz 0, Real Madrid 1. Tak lama Madrid menggandakan keunggulan di menit ke-33. Kali ini Benzema mengirimkan umpan silang dari sisi kiri yang disambut Odriozola di tiang jauh. Cadiz 0, Real Madrid 2. Dua gol ini membuat Real Madrid bermain kian nyaman. Cadiz kehilangan ketenangan mereka di awal laga. Pertandingan jadi berat sebelah. Pada menit ke-40 Benzema mencetak gol keduanya. Casemiro mendapatkan bola liar, mengirimkan umpan lambung ke kotak penalti dan disambut sundulan keras Benzema. Cadiz 0, Madrid 3. Di babak kedua pertandingan dimulai kembali dalam tempo yang sama. Madrid tampak menyerang dengan intens, Cadiz masih tertekan. Biar begitu belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-60. Zidane kemudian membuat 3 pergantian pemain sekaligus. Tempo pertandingan mulai menurun. Madrid membawa bola, tapi tidak benar-benar mencoba menambah gol. Madrid mendapatkan sejumlah peluang, permainan Cadiz cukup terbuka. Sayangnya belum ada gol hingga menit ke-70. Memasuki 10 menit akhir, Madrid beberapa kali mendapatkan peluang, tapi masih belum ada gol. Tambahan waktu 2 menit tidak mengubah apapun. Wasit pun meniup peluit panjang, skor berakhir 3-0 untuk kemenangan Madrid. Hasil ini penting bagi Madrid untuk bersaing di papan atas. Los Blancos naik ke puncak klasemen sementara sampai Atletico Madrid bertanding besok. Soal European Super League, Zidane, saya bisa beropini, tapi itu tidak akan membuat perbedaan. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane enggan berkomentar soal European Super League karena ia yakin kata-katanya tidak akan berpengaruh apapun pada kelangsungan proyek tersebut. Zidane memang relevan untuk ditanya soal proyek ESL tersebut sebab Madrid adalah penggagas utama kompetisi tersebut. Lebih tepatnya ide itu berasal dari presiden klub Florentino Perez. Bahkan Perez sudah mengutarakan ide tersebut sejak sangat lama. Saat ini belum diketahui apakah ESL akan jadi digelar atau tidak. Pasalnya banyak pihak yang menentang proyek tersebut. Proyek European Super League itu akhirnya ditanyakan kepada Zidane. Namun Zidane enggan memberikan opininya, sebab ia merasa apapun yang ia katakan tidak akan berpengaruh apapun kepada kelangsungan proyek tersebut. Ini urusan presiden, saya di sini untuk berbicara pertandingan besok. Semua orang punya pendapat, tapi saya tidak di sini untuk membicarakannya. Bisa dibilang saya duduk di pagar, tapi pekerjaan saya adalah pertandingan hari demi hari dan esok. Saya bisa memberikan pendapat, tetapi tidak akan membuat perbedaan. Bagi saya ini semua tentang pertandingan esok. Tegas Zidane. Topik European Super League ini jadi topik panas yang sudah dibicarakan di mana-mana. Contohnya saja di Manchester United, di mana para pemain MU itu tidak happy pada keputusan pemilik klub tersebut. Zinedine Zidane ditanya apakah sejauh ini sudah ada diskusi terkait ESL di skuad Real Madrid. Namun ia menegaskan sejauh ini tidak ada satupun pihak yang membahas soal proyek tersebut. Tidak, kami belum membicarakan itu sama sekali. Kami hanya berbicara tentang pertandingan besok. Saya tidak bodoh, dan kita tahu kita memiliki semua pertandingan berikutnya. Tapi ini tentang besok, ini kesempatan lain. Tutur Zidane. Ada kabar bahwa Real Madrid dan tim-tim lainnya yang ikut European Super League akan mendapatkan sanksi berat. Bahkan para pemainnya tidak bisa bermain di Piala Dunia maupun Euro. Menu buka puasa ajib kegemaran striker Real Madrid. Karim Benzema cukup susu dan kurma. Pesepak bola muslim di benua Eropa harus menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan di tengah kompetisi yang ketat. Mereka tetap bisa khusyuk menjalankan ibadah wajib. Ambil contoh striker Real Madrid Karim Benzema. Meski begitu, dia terlihat santai dan menikmati menjalankan ajaran agamanya di sela-sela pertandingan La Liga serta Liga Champions bersama Real Madrid. Karim Benzema memposting ucapan selamat berbuka kepada seluruh umat muslim di dunia. Dengan menggunakan gamis, terlihat pula santapan takjil berupa 2 butir kurma dengan segelas susu. Tampaknya kurma dan susu menjadi menu andalan sang bomber yang telah membawa Real Madrid juara Liga Champions 3 tahun berturut-turut. Pasalnya beberapa kesempatan Benzema selalu memposting kurma dan susu. Pemain berusia 33 tahun ini merupakan penganut agama Islam yang taat. Dalam beberapa kali kesempatan, Benzema kerap kali menyudahi pertandingan dengan mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah. Karim Benzema berasal dari keluarga Muslim Aljazair.
Sama dengan Zinedine Zidane pelatihnya di Real Madrid. Dia dilahirkan di kota Lyon. Benzema memulai karir sepak bolanya di klub lokal. Namanya Brown Tiraillon. Setelah itu ia baru bergabung Olympique Lyonnais dan menembus akademi tersebut. Benzema menjalani musim debut di Ligue 1 Prancis pada 2004-2005. Ia tampil mempesona di 3 musim pertamanya dan mengantar Lyon menjuarai kompetisi. Meski lahir dari keluarga muslim, ia jarang diwawancarai dan berbicara tentang agama Islam. Prancis memang negara yang nyaman bagi para muslim, akan tetapi tidak bagi sebagian muslim. Prancis memiliki undang-undang tentang melarang pemakaian jilbab muslim atau simbol keagamaan lainnya di tempat umum. Para kritikus menganggap aturan ini rasis. Walau begitu, hal itu tidak membuat Benzema kehilangan ketaatan. Sebelum pertandingan, penyerang berusia 33 tahun ini kerap mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selama Ramadan, ia tetap berpuasa meski sedang berlatih, termasuk saat melakoni pertandingan di musim panas, sama seperti saat berada di Spanyol. Bahkan ia pernah terlihat di Masjid Singapura sedang berdoa. Bleacher Report melansir Karim Benzema selalu mematuhi ajaran agama yang melarang memakan babi atau minum minuman keras. Jelas bukan hal yang mudah baginya yang tinggal dan berkarir di negara non-muslim. Bukti lain ia sebagai pesepak bola muslim adalah tidak pernah lupa bersyukur. Apa yang dilakukan Karim Benzema perlu jadi tauladan. Real Madrid tidak serius di La Liga. Zidane, saya hampir dipecat. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menolak tudingan sudah tidak fokus lagi di La Liga Spanyol 2020-2021. Madrid disebut tidak hanya melihat ke arah babak semifinal Liga Champions melawan Chelsea. Real Madrid punya 2 kompetisi yang bisa dimenangkan pada musim 2020-2021. Madrid masih bersaing untuk gelar juara La Liga dan punya peluang meraih gelar Liga Champions ke-14. Di La Liga, Madrid dalam posisi sulit usai pekan lalu bermain imbang melawan Getafe. Sementara Atletico Madrid menang besar dan Barcelona belum memainkan laga pekan ke-31. Sejumlah media Spanyol menyebutkan Zidane dan skuad Real Madrid kini hanya fokus ke Liga Champions. Mereka tidak lagi melihat La Liga Spanyol. Namun hal tersebut dibantah oleh Zidane. Saya tidak setuju. Kami sudah di sini selama 8 bulan dan semuanya telah terjadi. Saya hampir dipecat. Para pemain dianggap tidak berharga dan itu tidak pernah terjadi. Yang penting adalah kami masih bertahan. Tegas Zidane. Real Madrid dalam posisi sulit di akhir musim ini. Selain harus membagi fokus ke La Liga dan Liga Champions, Real Madrid juga kehilangan banyak pemain utamanya karena cedera dan COVID-19. Zidane menyadari bahwa timnya tidak dalam kondisi yang baik. Dia kehilangan banyak amunisi dan mungkin akan kehilangan gelar. Zidane memastikan Real Madrid bakal tetap kompetitif. Kami akan bersaing sampai hari terakhir. Apapun yang terjadi, kami akan bersaing hingga hari terakhir. Saya tidak tahu apakah kami akan jadi juara, tetapi kami akan memberikan semuanya yang kami punya. Kami dituntut oleh kompetisi. Saya berbicara tentang batas fisik, tetapi kita selalu bisa melangkah lebih jauh, kata Zidane. Sudah deal, David Alaba sepakat gabung Real Madrid. Bek Bayern Munchen David Alaba dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan klub raksasa La Liga Real Madrid. Alaba bakal dikontrak selama 5 tahun. Kontrak David Alaba bersama Bayern Munchen akan habis di musim panas ini. Akan tetapi pemain asal Austria itu sudah memutuskan untuk meninggalkan Die Rotten pada akhir musim. Spekulasi mengenai masa depan David Alaba pun sudah berhembus kencang sejak jauh-jauh hari. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik merekrut bek berusia 28 tahun tersebut. Salah satu tim yang sering dikaitkan dengan David Alaba adalah Real Madrid. Namun kini masa depan sang pemain rupanya sudah menemui kejelasan. Kabarnya David Alaba telah menerima kontrak yang diajukan pihak Los Blancos. Berita ini dihembuskan oleh jurnalis Sky Sport Max Bielefeld. Menurut Bielefeld, David Alaba telah setuju untuk bergabung dengan Real Madrid mulai musim panas ini. Alaba akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Los Blancos yang akan membuatnya bertahan di Spanyol hingga musim panas 2026. Meski akan meninggalkan klub, David Alaba masih menjadi pemain andalan di Bayern Munchen. Pemain berusia 28 tahun tersebut tetap bermain reguler di bawah asuhan Hansi Flick musim ini. David Alaba bisa bermain dalam banyak posisi. Musim ini dia banyak dimainkan di bek tengah dan juga gelandang tengah. David Alaba sejauh ini sudah memainkan 41 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern. Dari jumlah itu dia berhasil menyumbangkan 2 gol dan 5 assist.